Persija tidak terlalu banyak menyerang melalui sektor tengah. Namun kinerja dari Jufrianto menurut saya memang belum terlihat begitu maksimal. Ramdhani Lestaluhu gagal melewati Nova Arianto dan kali ini bola dikuasai oleh wah terlepas. Masih berhasil diamankan oleh Ahmad Jufrianto. Bola yang terlepas dari Ferry Rotim Sulu. Ya, sedikit terpincang-pincang Ferry. Kita lihat tadi walaupun memang dia masih bisa memotong crossing dari Leo, namun dia terjatuh dan bola terlepas. Ini dia. Oh, tidak jelas apakah memang salah jatuh. Ramdhani Lestaluhu harus mendapatkan perawatan. Kita lihat inilah dia kecepatan dari Ramdhani yang berusaha melewati Nova Arianto. Oh. Ya, sebenarnya tackle. Arianto dorong saja bola kepada Kate Kiabagams. Masih Kate Kiabagams. Oh. Mendekati daerah kotak penalti. Ini kesempatan emas bagi tim Sriwijaya FC. Ya, kita lihat Ismet sedikit emosional terhadap wasit Tarik Alkatiri. Dia menganggap dirinya tidak melakukan pelanggaran kepada Kate Kiabagams. Dan masih terjadi argumen antara Alkatiri dan juga Leo Saputra. Juga, oh. Ya, tidak jelas terlihat memang apakah memang ada. Ya. Ya, memang ada sedikit. Masih ada Kate Kiabagams. Masih diamankan oleh Ismet Sofyan. Ya, baik sekali kita lihat Ismet. Pengalaman dan jam terbang yang sudah lumayan banyak sehingga membuat Ismet memang lebih tenang walaupun dalam tekanan lawan. Ya. Sementara itu ada kembali perubahan Rendra, di mana Ramdhani kembali berposisi di sektor kanan. Ahmad Jufrianto. Oh, Adalah Kate Kiabagams kali ini. oh. Ya, kita lihat di sini bukan merupakan pelanggaran penalti. Apa yang dilakukan oleh Fabiano kembali cukup bersih untuk memotong bola. Namun kita lihat satu kredit yang sangat positif dari Jufrianto memberikan true pass tadi ke daerah, di mana sangat baik sekali. Gams, ya, tackling yang memang bersih mengenai bola. Masih Ramdhani Lestaluhu mendribble bola mendekati daerah kotak penalti. Masih Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat Ramdhani Lestaluhu tidak offside dan peluang masih dapatkan dan jeger 3-0 Persija Jakarta menghancurkan sang juara Sriwijaya FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dan kerjasama yang luar biasa dari Ramdhani Lestaluhu dengan Rahmat Afandi. Ya, kita lihat fokus yang selalu diutamakan oleh Sriwijaya dengan menyerang sehingga mereka terlupakan dengan kecepatan serangan balik dari anak Persija. Kita lihat diputusnya serangan dari sektor tengah oleh Amarzuki dan memberikan umpan kepada Ramdhani, running with the ball dan mencari penempatan posisi yang ya cukup baik dan sangat-sangat bersih, tidak offside. Ramdhani memberikan bola kepada Fandi dan kita lihat bam, tendangan yang begitu baik di antara dua pemain. Ini dia. Jeger, baik sekali Rendra. 3-0. Gol kedua dari Rahmat Afandi di laga sore hari ini dan juga merupakan golnya yang keempat sepanjang musim ini yang disambut oleh pelatih Iwan Setiawan. Penyelesaian yang sangat dingin dari Rahmat Afandi dan juga permainan yang sangat ciamik dari Ramdhani Lestaluhu. Ya, akan menjadi cerita yang berbeda tentunya Rendra apabila memang di saat pertandingan ini Sriwijaya belum menyatakan Lagi membuat permainan Sriwijaya FC menghadapi Persija Jakarta kali ini memang kurang ngotot. Rahmat Afandi kembali, masih Rahmat Afandi. Rahmat Afandi mencoba untuk mencetak hat-trick yang pertama di musim ini. Ya, kita lihat memang kecepatan demi kecepatan dimanfaatkan oleh para pemain Persija dengan kelonggaran pertahanan dari Sriwijaya. Rahmat Afandi kembali melakukan shooting dari luar kotak penalti yang cukup keras ini dia. Walaupun memang masih terlalu tinggi. Amarzuki yang sebenarnya adalah dua-duanya pemain back sayap. Betul. Wow. Hampir saja kita lihat tendangan dari pemain Sriwijaya bisa mencetak gol. Namun Andri Tani masih mampu untuk membuang bola tadi. Kita lihat sebuah tendangan Ponario Astaman. Ya. Melihat Andri Tani dan berjaya juga dulu
memberikan kesempatan kepada menjaga gawang Jendri Pitoy. Dan ketika memperkuat atau juga melatih Persipura Jayapura juga ia melahirkan Jendri Pitoy kembali. Lalu di Sriwijaya FC ada Ferry Rotinsulu. Dan lalu ketika di tim Persija Jakarta ada Andri Tani. Dan sekarang ia juga seperti melahirkan kembali Kadek Wardana di Pelita Jaya yang tampil begitu baik musim ini. Betul. Dan Kadek memang mendapatkan porsi yang lumayan banyak saat Coach Erde sudah menukangi Pelita Jaya. Sementara itu Rendra berganti pemain. Ya, pemain sayap diganti dengan pemain sayap. Jeong Kwangsik digantikan oleh Octavianus yang juga mantan pemain dari Sriwijaya FC. Ya, Andri Tani masih meringis kesakitan. Akankah kita melihat Bagus Jiwo diberikan kesempatan untuk turun di pertandingan hari ini? Bagus Jiwo adalah seorang rookie di tim senior Persija Jakarta. Betul. Siapkah ia tampil dalam laga ini? Inilah dia bagaimana duel dari Andri Tani dan tendangan dari Nova Arianto yang berhasil ditepis oleh Andri Tani. Ada Kayama Gams. Ponario Astaman, masih Ponario Astaman, Kayama Gams. Pelanggaran dilakukan oleh Hasim Kipu terhadap Ponario Astaman. Kembali mendapatkan kesempatan untuk bisa memperkecil ketertinggalan. Ya, tackling dari belakang tadi. Wow, lagi-lagi penampilan dari Andri Tani menggagalkan peluang dari M. Ridwan untuk bisa mencetak gol di sore hari ini. Kita lihat long pass dari Ponario tadi kepada M. Ridwan cukup baik dengan kontrol dada dan langsung melakukan tendangan. Cukup baik juga Andri Tani melakukan blocking tadi. Peluang Rizky Noviansyah. Posisi dari Sriwijaya FC sebagai juara Indonesia Super League musim 2011-2012. 3 menit tambahan waktu. Sebenarnya bagi Persija Jakarta mereka hanya akan terpaut 3 poin.